Word-nya. Sudah, Pak. Oke. Saya guys, oke, dimulai sini deh. Nah, oke. Finally, alhamdulillah udah bisa. Kita balik lagi ke awal tadi ya, yang gradient theorem. Jadi, kalau di gradient theorem itu yang jadi rumusnya adalah sebentar. Nah, misalkan seperti ini. Saya tulis di sini ya. Hapus. Jadi kita diminta untuk misalkan menghitung integral garis yang C ya, yang curve R dr seperti ini. Nah, itu sama dengan untuk R-nya sendiri ini di sini del psi. Hati-hati ya untuk nulisnya, beda. Ini kalau langsung dia itu berarti adalah gradient, kalau ada dotnya dia divergence, kalau cross dia curl. Itu yang harus bisa dibedakan. Nah, di sini kalau misalkan diketahui suatu vektor R-nya itu adalah xi plus yj, maka di sini untuk cari psinya, nah ini ada proses di sini yang harus kita lakukan. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita jabarkan, ini jadi begini. Psi per do xi, do psi per do yj. Bagian yang ini itu kan sama dengan si x. Bagian yang ini itu kan sama dengan si y. Nah, maka kita dapat dua persamaan sebenarnya. Ini sama dengan x, psi per do y ini sama dengan y. Ini dari dua ini kalau kita nanti dapatkan, ini yang dari yang ini akan dapat setengah x kuadrat, dari yang sini dapat setengah y kuadrat. Nah, ini kita gabungkan untuk dapatkan psinya itu berapa. Ini yang penting untuk mendapatkan fungsinya. Fungsi ini, kalau misalkan kalian coba untuk dimasukkan ke operasi gradient, kalau kita masukkan di sini, hasilnya harus kembali ke sini. Coba ya, misalkan ini, do psi contoh cukup gampang dari yang lebih. Oke, kita contoh di sini, ini saya kali kalau ada fungsi yang di sini itu adalah x, y, z. Di sini kita diminta untuk line integrate del p dr 0,0,0 1,1. Nah, kalau ini seperti ini, ingin mengintegral dari ini ke titik ini. Apa yang harus saya lakukan di sini? Yang utamanya adalah yang bagian integration of derivative of a function is its function itself. Jadi integral dari suatu turunan dari fungsi itu adalah fungsi itu sendiri. Kembali ke situ, seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana cara saya line integralnya kalau misalkan diminta ini line integral dari del psi dr. Apa yang harus saya lakukan di sini? Ayo. Ada yang berani jawab nih? Jangan takut salah. Atau saya tunjuk aja ya ini. Kalau menurut Nabila Menisha, apa yang harus saya lakukan di sini? Halo? Nabila? Ada nggak nih orangnya nih? Yang lain? Saya mau coba jawab, Pak. Boleh. Maksudnya del psi diturunin tiap ininya, Pak, tiap variabelnya.
Ya, kemudian nggak apa dilanjutkan. Kemudian apa setelah itu? Kemudian nanti ketemu lagi persamaan yang barunya gitu Pak, kalau diturunin tiap variabel. Oke, nah ini diingat-ingat poin penting tadi yang sempat saya bilang. Saya tulis lagi ya. Integration of derivative of a function is the function itself. Jadi apa namanya? Fungsi itu sendiri. Integral dari derivatif turunan, di sini turunannya kita anggap sebagai del gitu ya di situ. Dari suatu fungsi, fungsinya kita anggap psi. Yang di sini adalah ini pasangannya integral harus ada dr belakangnya. Itu adalah fungsi itu sendiri. Ini kalau kita terapkan di sini kan ngikutin semua nih, ada integral, ada del psi, ada dr. Itu sama dengan psi itu sendiri. Nah, tapi di sini psinya kita langsung masukkan batas-batasnya. Batas atas kurangi batas bawah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan apa yang dibilang tadi siapa namanya? Cokorda tadi panggilannya siapa? Panggilan ininya. Cokorda atau Widi, Pak. Widi. Oke, yang dibilang Widi itu step by step kalau misalkan kita prosesnya itu diperinci dari yang tengah di sini. Kita turunkan dulu, habis itu baru proses integral. Nah, ini terlalu panjang. Makanya di gradient theorem ini dijelaskan bahwa integration of derivative of a function is the function itself. Jadi, ya kembali ke fungsi itu sendiri. Tinggal kita masukkan batas-batasnya. Udah gitu doang. Ini kemudian kalau misalkan kita masukkan, ya udah ini X, Y, Z, kita masukkan ke sini, 1 kali 1 kali 1, 1 dikurangi 0 kali 0 kali 0, 0. Sama dengan 1. Sudah, kayak begini doang. Yang jadi PR besar, nanti kalau ketemu soal yang sepertinya dapat mendapatkan si fungsi ini. Si fungsi ini, itu yang jadi PR, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kita cuma tahu vektor, kita nggak tahu pesinya, baru kita cari dulu pesinya. Kalau pesinya dapat, baru langsung kita masukkan ke titik-titik yang diminta. Kayak begitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke contoh yang selanjutnya? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Belum. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke mengenai yang konservatif vector field. Nah, di sini akan saya tuliskan 4 syarat apa ya? Bukan syarat sih ya dibilangnya, bisa dibilang syarat ya. Tapi pokoknya kalau salah satu terpenuhi, maka dia akan disebut konservatif vector field kayak gitu. Jadi yang pertama adalah vector field itu adalah gradient dari scalar field. Yang kedua, curl dari vector field itu sama dengan 0. Yang ketiga, line integral dari suatu dari suatu vector fieldnya kita pakainya U ya di sini. Itu path independent. Kemudian yang keempat, integral line integral yang dia itu closed curve dari suatu vector field akan sama dengan 0 karena batas bawah dan batas atas dari line integral ini itu kan sama kalau misalkan closed curve, jadi di titik yang sama, maka hasil integralnya adalah 0. Nah, kalian boleh milih dari 4 ini mana yang mau dibuktikan, boleh dipilih. Asalkan bisa memenuhi salah satu, langsung dia akan disebut namanya konservatif
vector field. Nah, ini. Seperti itu. Cara yang paling gampang kalian tuh bisa pilih yang ini sama yang ini sebenarnya. Kalau yang ini kan prosesnya agak lama nih. Kalau ini harus membuktikan apa namanya, paling nggak at least karena path independent, kalian harus membuktikan pakai 2 path. Jadi istilahnya yang kalau kayak kemarin langsung garis lurus ke titik yang mau dituju, atau pakai sumbu X dulu baru sumbu Y, kayak begitu. Jadi yang paling enak pakai 2 yang atas ini. Contoh nih, misalkan diketahui suatu vector field itu seperti ini, 2xy plus z kuadrat I plus 2yz plus x kuadrat J plus 2xz plus y kuadrat K. Nah, kalian diminta untuk misalkan membuktikan apakah dia termasuk conservative vector field atau bukan. Nah, kalian boleh milih salah satu tadi, tapi yang paling gampang tadi 2 ini kalau menurut saya pribadi. Kalian boleh pilih sebenarnya pakai yang lain pun tak masalah. Misalnya saya mau pakai yang nomor 2 nih untuk membuktikan kalau dia itu curl dari vector field ini itu sama dengan 0. Maka yang harus saya lakukan adalah ingat-ingat rumusnya curl. Rumusnya curl adalah yang pakai determinan ada I, J, dan K. Kemudian di sini ada do per do X, tutup istilahnya. Bagian yang I kita tutup nggak usah. Jadi kita menghitung yang bagian determinannya di bagian yang ini. Jadi AD min BC. Jadi yang di sini pakai hitam lagi aja. Yang di sini do 2xz plus y kuadrat per do y min do 2yz plus x kuadrat per do z. Ini semua itu punyanya I. Terus yang Y, berarti yang bagian Y yang ditutup. Yang tengah ditutup, yang kita pakai I sama K doang. AD min BC lagi. Do 2xz plus Y kuadrat per do X min do 2xy plus Z kuadrat per do Z. Ini punyanya J. Kemudian yang K ditutup. Tinggal do 2xz plus y kuadrat per do x min agak cukup nih, do AD min BC 2xy plus z kuadrat per do wait yang ini ada yang salah ya, yang ini ya. Eraser, penghapus. Bentar, yang ini ada yang salah. Karena yang kita tutup yang K, berarti harusnya kan K ditutup, berarti yang ini do per do X kalikan, bukan kalikan ya, diproses begitu 2YZ plus X kuadrat. 2YZ plus X kuadrat per do X min do per xy plus z kuadrat per do y. Nah, hasilnya adalah turunkan terhadap y, bagian depan nggak ada yang punya y, tinggal yang belakang doang. Di sini sisa y. Yang ini turunkan terhadap ada 2-nya ya, jangan lupa. Nah, 2y kuadrat kan diturunkan terhadap y, maka tinggal 2y. Kemudian dikurangi ini tinggal yang depan, Z-nya akan habis, tinggal 2Y juga. Yang kan turunkan terhadap Z, ini nggak punya Z, berarti nggak ikut. 2YZ diturunkan terhadap Z, Z-nya hilang, tinggal 2Y. Plus, turunkan terhadap X, yang belakang nggak punya X, berarti hasilnya 0, yang depan tinggal 2Z. Yang belakang
Diturunkan terhadap Z. Di sini punya Z kuadrat. Berarti di sini ada 2Z. Plus yang belakang, turunkan terhadap X, ada 2X min. Ini ada 2-nya ya. 2X juga K. Ini juga kurang K di sini. Nah, kalian lihat sama semua. 2Y min 2Y, 2Z min 2Z, 2X min 2X. Maka hasilnya adalah 0. Nah, curl dari vector field ini itu sama dengan 0. Maka di sini terbukti. Jadi di sini proven. Terbukti bahwa del cross U-nya sama dengan 0. Maka U adalah konservatif vector field. Nah, jangan lupa ada kesimpulan seperti ini ya kan disuruh membuktikan kayak begitu. Kalau mau pakai yang lain pun juga sama aja sebenarnya, tapi harus mencari dulu nih. Kalau misalkan kayak ini mencari fungsinya. Kalau yang ini berarti harus digambarkan seperti itu. Sedangkan yang kita tahu cuma vector field-nya saja. Jadi yang paling aman pakai yang ini. Kalau yang ini kita butuh ini ya dibalikkan lagi ke sini, kita butuh ada batas juga di situ. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada bagian step yang masih belum paham atau kurang jelas? Bisa saya ulangi? Bagaimana? Waktu kita juga terbatas nih, tinggal dikit. Ya. Bertanya. Ya. Saya Haris. Ya. Ini Pak yang tadi, yang sebelum step di paling akhir Pak, itu kan ada do yang sebelum step terakhir kan itu diturunin gitu. Saya tadi kurang jelas Pak internet saya. Oke. Ini ya berarti dari sama dengan ini ke sini. Iya Pak. Oke. Ini sebenarnya turunan parsial biasa. Jadi anggap aja kan ini kan tadi yang penting adalah kalian bisa tahu nih istilahnya yang diproses mana sama mana. Kayak misalkan tadi untuk memproses yang I, berarti yang I ditutup, kita tinggal pakai yang di bawahnya J sama K. Itu disilang AD min BC, kayak dianggap kayak matriks begitu. Nah itu kemudian setelah kita dapatkan kita proses, karena di situ kan turunan parsial. Misalkan yang pertama nih, komponen yang pertama ini, misalkan yang ini, itu kan do 2xz plus y kuadrat per do y. Yang itu berarti kita diminta untuk menurunkan ini bagian yang atas ini terhadap y. Berarti kan tinggal kita lihat aja yang punya variabel y. Kalau yang depan kan nggak punya variabel y nih, nggak usah kita anggap di sini berarti. Tinggal yang belakang aja. Y kuadrat diturunkan terhadap y, maka tinggal 2y. Yang ini pun sama, diturunkan terhadap z. Yang nggak punya z nggak usah kita anggap. Yang belakang berarti kita abaikan aja. Hasilnya kan 0 ya, begitu. Nah, di sini tinggal yang depan kita turunkan terhadap z, maka akan sisa 2y aja. Ini kita taruh di sini. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Ini turunkan terhadap x, turunkan terhadap z, yang ini turunkan terhadap x, dan yang ini terhadap y. Dan hasilnya di sini ternyata sama semua dan berkebalikan kan angkanya. Maka hasilnya adalah 0. 2y min 2y, 2z min 2z, 2x min 2x. Maka hasilnya adalah 0. Kayak begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Sepertinya belum ada lagi, Pak. Oke, lanjut ya. Tinggal dikit nih waktu kita. Dari materi yang selanjutnya itu yang divergence theorem ini yang agak panjang karena di situ ada apa namanya bisa dipakai di beberapa macam koordinat. Yang harus kalian hati-hati mengerjakannya adalah yang bagian kalau koordinatnya bukan koordinat kartesian, itu harus hati-hati. Jadi akan muncul apa namanya variabel-variabel lain yang harus diperhatikan seperti misalkan di contoh 2
di materi divergence theorem itu yang untuk koordinat bola. Di situ akan muncul variabel, ini saya hapus semua ya. Akan muncul variabel theta sama psi. Kalau kalau misalkan di koordinat kartesian kan kalian punya begini ya, misalkan ini x, ini y, ini z seperti ini ya. Nah, kalau misalkan di koordinat bola kan koordinat variabelnya adalah r kecil, r, theta, dan psi. Yang harus hati-hati adalah kalau r itu biasanya 0 sampai ada angkanya, misalkan r besar. Kalau theta itu 0 sampai pi batasnya. Kalau psi itu 0 sampai 2pi. Penjelasannya lebih detail ada di bab yang integral and curvilinear. Kenapa batas-batasnya nilainya seperti ini? Itu ada alasannya. Kalau ini kan tergantung r-nya mau berapa. Kalau theta ini berarti sebentar, saya buka dulu. Kalau theta itu kalau dari suatu bola ya, itu yang sudut yang dibentuk kalau misalkan ini ada bola begini, titik tengahnya di sini. Jadi kita anggap seret, ada seret. Nah, ini itu yang bagian melengkung samping ini adalah theta. Kalau ini yang tinggi begini, ini anggapnya R. Nah, ada satu lagi tuh yang ini, yang nyamping, ini yang psi. Nah, untuk yang theta itu tuh cuma 0 sampai pi. Kalau yang psi itu dia melingkar penuh, dia 0 sampai 2pi. Kayak begitu. Ini agak berbeda. Dan harus hati-hati di situ. Jadi kalau misalkan di contoh, seperti di contoh 5, contoh 5. Contoh 2 yang ada di bab divergence theorem, di situ kan akhirnya di soal itu misalkan kalian diminta untuk membuktikan atau ngetes divergence theorem menggunakan suatu vector field, misalkan itu U R kuadrat yang dia itu, nah hati-hati. Ada R kuadrat, kemudian ada R lagi, tapi ada tanda vektornya. Nah, di sini, ini itu adalah sebenarnya sama kayak IJK kalau di X, Y, Z. Tapi kalau misalkan di koordinat bola, itu pakai R, theta, sama psi, tapi ada bagian ini yang gambar vektornya seperti ini. Hati-hati. Jadi, anggapannya kalau misalkan ini di koordinat kartesian, yaitu dia cuma punya satu komponen misalkan I doang kayak gitu. Itu yang harus hati-hati. Biasanya kalau di sini kalian diminta untuk menghitung semacam ini integral volume dari del, karena ini divergence theorem ya, jadi del dot O. Kemudian dv. Seperti yang saya bilang tadi, untuk integral volume itu sebenarnya caranya sama kayak kita menghitung integral yang surface, tapi dia closed curve. Nah, ini hati-hati. Untuk vector field itu sendiri dot ds. Kenapa ganti s? Karena dia surface, bukan lagi volume. Itu yang harus hati-hati. Dari yang ini, kalian bisa cek kalau misalnya kita langsung diproses ya, untuk menghitung yang del.u-nya dulu. Del.u-nya, kalian bisa melihat divergence untuk yang di koordinat bola. Di situ akan kita dapatkan sebenarnya seper R kuadrat do per do R, ini do U di sini. Nah, itu sama dengan seper R kuadrat do R kuadrat. Ini kita simbolkan tuh U, tapi ada indeksnya R, yang artinya itu adalah untuk menyimbolkan yang ini nih, ada R yang ada vektornya seperti itu. Per do R. Kita masukkan seper R kuadrat do R kuadrat kali UR-nya itu R kuadrat di sini. Kemudian ini di sini do R.
Oh, ini ada yang chat apa ini? Oh, oke. Nah, ini kita turunkan. R pangkat 4 diturunkan terhadap R, maka akan muncul 4R pangkat 3 per R kuadrat. Maka ini sama dengan 4R. Nah, itu. Del.U-nya itu adalah 4R di sini. Nah, baru setelah kita dapat del.U-nya, kita tinggal yang masukkan ke proses di sini. Misalnya kita ambil, ini kan kalau ada kayak gini tuh kita bisa memilih ya. Boleh kita cari yang ini atau cari yang ini. Atau kalau misalnya memang disuruh membuktikan ya harus cari dua-duanya berarti. Saya kerjakan coba di sini untuk kita pakai yang bagian kiri. Ini sepertinya yang lihat videonya masih sedikit, jadi please bear with me. Nanti bisa diulang di videonya. Yang kalian lakukan di sini adalah sebelum sampai ke sini kalian harus mencari DV-nya terlebih dahulu. Saya agak lupa nih di sini. DV-nya itu adalah, nah ini kalian balik lagi ke koordinat bola, nanti akan dapat namanya ini. DV-nya itu R kuadrat sin theta dr d theta sama d psi seperti ini. Ingat karena ini volume maka muncul 3 seperti ini. Nah, ini yang saya sempat bilang kemarin nih, kalau ada muncul nanti ini ya, ada sin theta, kemudian ada d theta d psi, ini namanya angular integration. Nanti kalau ketemu ada integral yang diminta untuk mengintegralkan ini, hasilnya adalah 4pi. Nah, di sini kalau kita kerjakan, kita masukkan di sini. Kita tuliskan dulu ya. Di sini adalah 4R. Kemudian dv-nya adalah R kuadrat sin theta dr d theta d psi. Nah, karena ada integral sin theta d psi, maka kita bisa keluarkan langsung yang hasil angular integration, kita dapat 4pi. Angka 4-nya ini bisa kita keluarkan. Integralnya tinggal cuma yang R doang. Yang ini sama ini habis. Integralnya tinggal 1 karena tinggal dr yang di dalam. Yang dr berarti ini 0 sampai R pangkat 3 dr seperti ini. Jadi ini 16pi dikali 1/4 R pangkat 4 dari 0 sampai R. Yang itu artinya hasilnya ini 4 ya. 4pi R pangkat 4. Nah, kalian dapat nih untuk yang satu ini. Nanti untuk yang ini juga kalian bisa kerjakan, itu sudah ada di video. Kalian akan dapatkan hal yang sama. Nah, itu berarti terbukti di sini. Untuk yang divergence theorem. Nah, ini sudah azan juga ya di sini. Sampai ini dulu. Sampai ini dulu. Ini dari yang terakhir berarti ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Untuk yang selanjutnya sebenarnya untuk yang kayak Stokes ataupun Green Theorem itu lebih ke aplikasi sebenarnya di sana. Jadi untuk tutorial hari ini, sorry banget ya tadi pagi juga ada kendala teknis sehingga banyak waktu yang terpotong. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sore hari ini? Bagaimana? Ada dari saya. Tidak, Pak, sepertinya. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Dari saya belum ada juga, Pak. Oke. Karena belum ada pertanyaan, saya anggap ini ya sudah selesai berarti ya. Oke, saya stop share dulu. Saya stop record.